Ya, selamat siang, masih di Salatiga Hybrid Expo, masih tetap bersama saya Dinda Riana, dan kali ini ada tamu dari BPOM. Di sebelah kanan saya ada Ibu, silahkan, dari BPOM Pusat. Dita. Ibu Dita dari BPOM Pusat. Kemudian di sebelah kiri saya ada dari BPOM Semarang. Selamat siang Ibu. Siang, sore apa siang ya? Siang, sore, Menjelang pagi. sore, Siang menjelang sore ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Nina. Ibu Nina. Ada Ibu Nina dan juga Ibu Dita. Hari ini kita akan menginformasikan tentang BPOM. Seperti kita ketahui ya, kalau berurusan dengan kosmetik, kemudian dengan zat-zat yang mungkin berbahaya, kemudian tentang pendampingan UMKM atau untuk membedakan atau memilih mana sih obat, baik itu obat kimia maupun tradisional. Kita lihat dulu terdaftar belum sih di BPOM. Nah, kita akan sampaikan termasuk untuk pengurusan izin juga nantinya. Mungkin dimulai dari Ibu Dita yang dari BPOM Pusat dulu. Tadi sudah disinggung masalah perizinan dulu sepertinya. Ada yang mau disampaikan? Perizinan di BPOM itu ada pangan olahan biasanya. Frozen food, pangan. Di nomor kan banyak produk pangan. Itu produk kosmetik juga ada di BPOM, produk obat tradisional juga bisa di BPOM maupun kesehatan juga bisa di BPOM. Itu untuk UMKM kita ada spesial harga, diskon 50% tuh untuk UMKM. Dan untuk seluruh perizinannya, kalau Bapak bisa mau tahu bisa di website kita di www.bepom.co. Iya, mungkin untuk website .com bisa dicantumkan di bawah layar bisa. ya, langsung tertera di bawah, sekaligus kontak person yang bisa dihubungi. Untuk UMKM bisa memanfaatkan kesempatan diskon 50% terkait biaya untuk mendapatkan izin BPOM. Jadi Anda langsung bisa ke www.pom.go.id. Semua informasi ada di sana, Mbak. Sudah Semua perizinan lengkap di sana, ya lengkap di sana. untuk perizinan. Kemudian untuk Ibu Nina dari Semarang, mungkin bisa dijelaskan. Kita selama ini kalau beli kosmetik untuk orang awam ya, mungkin dibilang ini sudah BPOM, tetapi pada kenyataannya ada beberapa yang dikatakan BPOM tetapi belum. Kalau kita sebagai awam, misal kita belum menemukan untuk cek, entah pada saat itu tidak terkoneksi internet, atau mungkin untuk orang-orang yang tidak paham internet, mungkin ada sebagian. Nah, secara kasat mata yang bisa kita lihat, misalkan kosmetik ini berbahaya, itu seperti apa? Ya. Yang pertama sekali kita pastikan dulu apakah dia terdaftar atau tidak di Badan POM. Misalnya kosmetik ya, banyak sekali kosmetik sekarang kan lagi ramai-ramainya nih online ya, kosmetik online. Nah itu pastikan dulu apakah dia terdaftar atau tidak. Kemudian untuk tahu terdaftar atau tidaknya, kita bisa di Badan POM sebenarnya ada aplikasi dua. Iya. Yang satu cek BPOM dan yang satunya lagi adalah aplikasi BPOM Mobile. Kita lihat kalau di sini tidak ada, kalau untuk kosmetik itu ada POM, NA, NB, NC, ND, NE, tergantung dari benua mana kosmetik itu diproduksi. Kemudian diikuti 11 angka di belakangnya. Kalau misalnya untuk jamu-jamu kayak begini ada POM TR diikuti 9 angka. Kalau untuk ini kita nggak nyebutin makanan, bukan mereknya, bukan karena mereknya ya. Maaf teman-teman kalau yang lihat bukan karena mereknya. Jadi kalau nanti makanan, minuman itu ada BPOM RIMD, berarti dia diproduksi di dalam negeri, diikuti 12 angka di belakangnya, atau BPOM RIML diikuti 12 angka di belakangnya. Atau kalau untuk pangan-pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, pastikan dia punya PIRT diikuti dengan 15 digit di belakang. Itu pertama kali, pastikan dia sudah terdaftar. Karena di Badan POM itu kan ada pengawasan pre-market dan post-market. Pre-marketnya sudah lolos kan, nah kita pastikan itu dulu. Yang pertama kali itu aja Mbak. Jadi kita perlu cermati kemasannya dulu. Di situ sudah tertera kode-kodenya, ada tulisan yang di kemasannya. Kemudian kita bisa cek di aplikasi ataupun juga website. Secara tekstur, misalkan krim berbahaya, dia punya ciri khas khusus ya Ibu? Kalau itu tidak ada ciri tidak khasnya. ada, jadi belum tentu ya. Berarti kabar-kabar yang beredar bahwa ketika dia lengket dan ini itu belum tentu itu berbahaya, dan ketika teksturnya seperti yang dikatakan misalkan ini aman, belum tentu juga aman. Jadi tidak ada patokan secara kasat matanya. Sekarang ini juga banyak iklan-iklan yang mengatasnamakan BPOM. Pakai apa logonya BPOM. Padahal ada ketentuan bahwa belum iklan tentu tidak boleh
memakai logonya Badan POM, Iya. iklan apapun, apakah ikan pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, tidak boleh memakai logo BPOM. Iya, Ya. jadi untuk pelaku usaha ataupun UMKM yang beriklan dengan mencantumkan logo BPOM, itu ada aturan yang melarang dan kita tidak boleh mencantumkan logo BPOM kecuali memang ini sudah BPOM. Beda ya. Kita mencantumkan logo BPOM dengan membawa BPOM sebagai bagian dari iklan itu sendiri. Kemudian Oke. mungkin Mbak Dinda. Dinda. Iya. Ya Mbak Dinda mungkin nanti memberitahukan kepada teman-teman, jangan takut kalau urusan dengan BPOM ya. Iya, Saya betul. suka takut, di BPOM bagaimana gitu. Iya, Jangan Padahal takut. BPOM tuh ramah-ramah semua. Kalau mau datang silahkan, Silahkan. mau konsultasi silahkan, daripada bingung salah pilih silahkan. Iya, jadi untuk teman-teman pelaku bisnis ataupun UMKM yang sampai hari ini belum mengurus BPOM, bisa langsung hubungi nomor tertera atau di website atau langsung datang ke kantor BPOM terdekat. Jadi tidak akan dipersulit, tidak akan diperumit dan tidak akan dipermahal karena saat ini sedang ada diskon 50% untuk biaya pengurusan BPOM itu sendiri. Jadi untuk Anda Khusus untuk UMKM ya Mbak. khusus untuk UMKM ya, pelaku bisnis UMKM mendapatkan diskon 50%. Jadi jika Anda punya produk mungkin jamu tradisional ataupun jamu kimia ataupun juga kosmetik, makanan atau minuman bisa segera diurus BPOM-nya. Dan ini berlaku untuk nasional ya, Ya, bukan secara hanya daerah nasional, tertentu. Nasional Oke, semuanya. diskon 50% ini berlaku secara nasional bukan hanya di daerah tertentu saja. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Dan ini sampai kapan Ibu? Sampai nanti. Iya, Insya Allah. Semuanya sudah sudah Karena ini ter-BPOM. komitmen dari Presiden Iya. kita bahwa membantu UMKM. Iya. Program ini akan untuk UMKM. Program diskon untuk perizinan 50% ini dimulai dari kapan? sudah lama sekali. bertahun-tahun yang lalu. Sudah beberapa Sudah tahun sejak lalu. tahun 2017 atau 2018 mungkin. Dengan adanya PP nomor 24 2018 itu tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kami mulai menggunakan ini 50%. Iya. Keberpihakan kepada UMKM. Iya, dan sebenarnya mungkin bisa dibagi tips atau trik biar pengurusannya tidak terkesan di masyarakat luas itu pasti ini perizinannya rumit, sulit seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang harus benar-benar dipersiapkan ketika ini lengkap, maka sebenarnya mudah. Tips ya. Tips pertama jangan pernah pakai pihak ketiga. Ya betul, itu saya. Tips pertama ini Jangan karena pakai calo. betul. Karena orang-orang tuh banyak pasti mengeluh BPOM mahal. Tapi ternyata dia mengurusnya dengan calo. Pasti kena puluhan juta itu. Padahal kita Iya. BPOM nggak pernah ada puluhan juta. Sebenarnya biayanya berapa? Misal untuk kosmetik, jamu tradisional atau Sangat apakah murah, beda? bisa diakses murah, di iya. ratusan ribu. Iya. Apalagi untuk UMKM itu cuma Cuma ratusan ribu, nggak ada puluhan juta. Jadi Iya. paling nggak jutaan rupiah. Oke. Tuh. Kemudian yang Itu tips pertama pertama. tipsnya jangan pakai calo. Mbak, jangan takut datang ke kantor Badan POM dimanapun. Kami pasti melayani, Dengan membimbing, ramah. melayani ramah, pasti membimbing langkah demi langkah sampai pelaku usaha tersebut mendapatkan Selesai izin edar. sampai keluar izin BPOM-nya. Mau berkali-kali datang kita Nggak silakan, nggak apa-apa. Iya. Kita bantu. Iya, dan misalkan ada pelayanan yang mungkin kurang atau mungkin dipersulit atau tidak ramah, kita bisa mengadu kemana nih Ibu? Langsung kantor Badan POM bisa, Bisa. ke IG kita, bisa ke Iya. website pun bisa. Di POM itu ada layanan konsultasi, ada layanan pengaduan. Pengaduan. Bisa di situ. Oke. Atau Ke lapor Insta- kepala balai, lapor ke Langsung lapor kepala balai. Iya. Ke Facebook kita silahkan, semua on. Jadi bisa, Mbak. nanti misalkan Ini kita ada datang, lapor ke balai, silakan nomornya. ada di sini ya untuk lapor ke balainya, kepala balainya. Dan di sini sudah ada lapor KA Balai, bisa dicatat untuk nomornya di 0811 1841 911 terkait pengaduan untuk perizinan dan juga pelayanan. Kalau Misalkan pelayanan, ada yang ya, tidak tidak sesuai, sesuai. Anda bisa lapor KA Balai. Sekali Langsung ke lagi. nomornya balai. Oke, Ya, jadi kepala balai langsung. Mhm. Untuk nomornya saya ulang sekali lagi 0811 1841 911 bisa untuk pengaduan ya. Dan Kemudian jangan takut, semua identitas kita rahasia. iya, jadi kayak whistleblower gitu ya kalau istilah di perbankan. Jadi betul banget. Anda akan tetap terlindungi, tidak akan tercantum dari siapa atau dari mananya. Jadi kita benar-benar bisa tenang, bisa terlayani dan semoga target dari pemerintah bahwa UMKM ini seluruhnya harus sudah
memiliki izin edar atau BPOM. Ya, berikutnya mungkin masih ada tips yang lain. Kemudian yang sering terjadi adalah teman-teman selain takut datang ke kami, pada saat konsultasi pertama atau kedua, kemudian tidak dilanjutkan kembali. Seharusnya dilanjutkan saja, jangan khawatir. Karena kami itu membutuhkan yang minimal syaratnya terpenuhi, nggak usah yang wah-wah pikirannya. Minimal terpenuhi, nggak usah berpikir bahwa bangunannya harus bagaimana, bagaimana tidak. Yang penting standar minimal sudah terpenuhi, itu bisa mengurus izin. Apalagi sekarang pertama sekali setiap usaha apapun harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kalau dulu NIB hanya sebagai identitas pelaku usaha. Tapi sekarang bukan cuma identitas tapi juga sebagai legalitas. Silakan deh itu dulu. Dan sekarang sudah OSS sudah ya. OSS, karena Sudah semua online. masuknya dari OSS, nanti keluar izinnya juga dari OSS. NIB-nya sudah ada, kita langsung bisa meneruskan untuk ke BPOM. Beberapa aplikasi di Badan POM sudah terintegrasi. Sudah online juga. Sudah terintegrasi dengan OSS, Mbak. Sudah terintegrasi. Jadi langsung nanti tidak harus mengulang dokumen lagi. Jadi dengan bawa NIB. Nanti kalau mau bikin dokumennya bingung, jangan khawatir, diajarin sama diajarin teman-teman. sampai bisa, sampai berhasil, sampai keluar izinnya. Seperti itu ya Ibu? Betul. Kan kalau bingung akses OSS kita ajarin. Kita ajarin. Iya, jadi jangan ragu untuk datang ke BPOM setempat. Mungkin yang saat ini Kalau di Semarang, di bisa Jawa merapat Tengah ke Semarang. Ada Balai Besar POM di Semarang, ada Lokapom di Kota Surakarta, ada Lokapom di Kabupaten Banyumas. Silakan teman-teman yang berada di sekitar situ, silakan datang ke Bisa kami. datang ke situ. Ada di Banyumas, Surakarta, dan Semarang. Yang terdekat dari mana Anda bisa langsung datang ke sana. Kemudian untuk tadi syaratnya setidaknya sudah ada NIB. Syarat-syarat lain yang harus kita penuhi. Kalau untuk bangunan tidak harus yang seperti apa gitu. Yang penting layak dan bersih mungkin ya. Nanti ada kaidah-kaidah tertentu, tapi itu juga minimal, syarat minimal terpenuhi. Jadi syarat-syaratnya minimal dan dipermudah. Dan berikut ini adalah contoh-contoh obat tradisional dan juga krim yang berbahaya ya Bu ya setelah diteliti. Kayak yang tawon liar. Jadi kalau Anda mungkin pernah mengkonsumsi atau sedang mengkonsumsi atau akan, jangan dilanjutkan ya karena ini termasuk yang berbahaya. Kemudian ada obat kuat urat madu ya. Ini tidak boleh dikonsumsi. Mengandung sildenafil ya Mbak Dita? Ini kalau tawon liar ini mengandung bahan kimia obat paracetamol. Jadi kalau dikonsumsi bisa berbahaya. Ya apalagi kalau kita terus. Ya, kemudian tidak ada dosisnya, mereka mengambil. Jadi kayak oplosan gitu ya. Jadi sangat-sangat berbahaya buat tubuh kita. Kemudian yang sering kali dikonsumsi orang nih, pegalinu dan asam urat. Ini sangat banyak dikonsumsi, Montalin. Ini tidak boleh dikonsumsi. Kemudian untuk krim-krim seperti ini, belum ada BPOM-nya, seperti racikan tetapi bukan dari dokter. Betul. Kita tidak datang langsung ke dokter tapi dari pemasar yang banyak beredar. Reseller, online maupun offline. Kemudian seperti ini nih. Krim-krim bodong ini. Ada asam retinoat. Mengandung asam retinoat. Ini kayak obat jerawat, contoh yang ada di sini. Bahayanya apa Ibu jika kita teruskan memakai? Kemudian bisa kulitnya rusak kayak bopeng-bopeng. Bukan Mbak, terus jadi kebakar. Bukan. Itu kalau itu dikonsumsi terus menerus. Iya, jadi efeknya sangat berbahaya sekali bagi kulit kita, bisa seperti terbakar atau bopeng, mengelupas. Kemudian ada hidrokinon, ini tanpa takaran juga, pasti berbahaya. Jadi benar-benar tidak boleh digunakan ya. Biasanya tuh sendiri, awalnya tuh kayak langsung pincong gitu langsung kan Mbak. mulus yang glowing tapi gitu ya. berapa hari kemudian merahnya. Bahkan saya pernah saksikan salah satu tetangga zaman dulunya, dia salah satu reseller dari krim yang sempat sangat viral. Ada berdus-dus di ini, tetapi mukanya seperti bernanah. Nah, benar-benar krim-krim yang belum ber-BPOM ini berbahaya. Bahkan yang ber-BPOM pun kadang-kala kita ada yang cocok dan ada yang tidak. Tetapi kalau sudah ber-BPOM, hampir bisa dipastikan bahwa ini aman. Kalau terjadi apa-apa pun kita akan jelas kemana meminta bantuan. Seperti itu. Dan Ibu mungkin ada yang akan disampaikan sebelum nanti kita lanjut ke sesi yang berikut. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin yang paling disampaikan. gampang sekali Mbak ya, tadi pangan ini kan banyak beredar di mana-mana. Iya. Tadi pada di booth-nya kami juga banyak teman-teman yang datang itu pengunjung bilang loh ini masih banyak beredar. Mungkin untuk pangan-pangan yang paling gampang sekali, tadi kan Mbak bilang
saya menyampaikan bahwa harus sudah terdaftar. Nah, kalau misalnya dia pangan yang tidak terdaftar seperti apa? Kalau yang memang kalau pangan yang olahan memang harus terdaftar, tapi kalau yang kayak kerupuk dan sebagainya, pastikan warnanya bukan warna yang mencolok. Sangat mencolok. Kalau warna mencolok itu kemungkinan sudah bukan mengandung bahan tambahan pangan ya, bukan pewarna makanan yang ditambahkan. Warna yang berbahaya. Tetapi pewarna tekstil yang ditambahkan di dalamnya seperti itu. Yang paling gampang sekali itu, sebenarnya secara kasat mata kan. Iya. Terus tadi ada juga ibu-ibu bilang, loh saya sering beli yang kayak begini loh, makanan teri atau apa. Nah pasti kan kalau mau beli teri ataupun cumi asin, bukan yang gembil-gembil begitu Mbak, bukan yang empuk, tapi dia teksturnya itu khasnya. Kalau yang teksturnya bagus malah kemungkinan, apalagi kalau agak lembab, itu kemungkinan besar sudah mengandung formalin. Silakan teman-teman kalau masih sampai kapan nih? Sampai besok. Besok ya. Masih bisa silakan mengunjungi kalau teman ibu-ibu atau yang mau datang membawa produk yang dicurigai, silakan ada gratis. Bisa langsung dicek. Ada uji gratis. Bahkan gratis. maupun makanan ataupun juga krim mungkin ya. Di Badan POM itu kan ada Direktorat PMPU ya. PMPU itu macam-macam Mbak. Ini dari saya dari pemberdayaan masyarakat obat tradisional dan kosmetik. Ada juga. Jadi akan membantu masyarakat yang kebingungan mau mendaftarkan produk-produk kosmetik ini harus kemana seperti itu ya. Oke, baik pemirsa yang ada di rumah, sangat menarik perbincangan kita dengan BPOM baik dari Semarang maupun pusat. Selanjutnya Anda bisa langsung kunjungi ke stand pameran di Taman Wisata Sejarah Salatiga. Anda bisa langsung ke sini menuju ke stand BPOM atau langsung datang ke kantor BPOM terdekat dari rumah Anda. Dan pastikan usaha Anda segera dilakukan pengurusan izin BPOM juga. Dan berikutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya dengan UMKM lainnya. Tadi di awal ada nomor WA ya yang tercantum, itu bisa dimunculkan lagi. Iya, nanti untuk nomor WA dan juga nomor WA mesesnya. itu adalah WA layanan informasi di Balai Besar POM di Semarang. Kalau untuk hari-hari biasa seperti ini kami layani sampai jam 7 malam, silakan. Jadi apapun pertanyaan terkait obat dan makanan, perizinan bisa atau ke nomor tersebut. Pengaduan juga bisa. Iya. Nanti harus tadi ya persyaratannya. Harus data terlapor dan pelapor harus lengkap. Jangan khawatir kami rahasiakan. Pasti akan dirahasiakan. Iya. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan live shopping kita. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share ke seluruh media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa ke sesi berikutnya.